Halo, what's up guys? Welcome back to my channel. Semoga sahabat gue semua dalam keadaan sehat. Oke guys, di video hari ini gue akan berbagi tips buat teman-teman semua, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kalian memutuskan untuk membeli sebuah sepeda lipat yang harganya terjangkau. Oke guys, nonton terus video ini. Let's go. Oke guys, di depan gue sudah ada sepeda lipat Pacific Splendid 7.0 ya, dengan bandrol harga sekitar 4 jutaan ya, harga barunya ya guys ya. Oke, pada saat sebelum kalian memutuskan untuk membeli sepeda lipat, udah pasti, atau sepeda apapun jenisnya, udah pasti akan berhubungan dengan yang hal paling penting, yaitu budget ya, dana ya. Nah, pada saat kita membeli sepeda lipat dengan budget yang harganya terjangkau, let's say gua akan bilang yang harganya tuh yang menurut gue terjangkau dan kualitasnya sudah cukup baik, yaitu di atas 2 jutaan sudah pasti ya. Kalau di bawah 2 jutaan sih gua nggak rekomendasi untuk kalian beli ya, tapi kalau di atas 2 jutaan menurut gue itu sepeda sudah pasti udah lebih layak untuk kalian pakai. Oke, sebelum memutuskan untuk membeli sebuah sepeda lipat ya, kalian harus tahu dulu ini sepeda merupakan sepeda pertama atau sepeda kedua ya. Kalau misalnya merupakan sepeda yang utama buat kalian goes dengan serius ya, kalian harus tahu dulu, oke, sepeda lipat ini fungsi utamanya apa ya. Kalau menurut gue pribadi ya, sepeda lipat itu sepeda yang sangat fleksibel ya, dalam arti gini, karena dia bisa dilipat ya, jadi memudahkan kita untuk membawa ini sepeda kemanapun kita pergi ya. Tetapi sudah pasti ada juga kekurangannya gitu loh guys ya. Nah, kalau misalnya kalian goes ini sepeda untuk yang serius ya, menurut gue agak kurang nyaman, terutama kalau dipakai goes yang jaraknya agak jauh atau lama ya. Bisa-bisa aja, tapi menurut gue nggak nyaman. Kenapa? Karena satu, wheel size-nya ini hanya 20 inch ya, 20 inch depan belakang. Ada juga yang 16 inch ya. Kalau yang di depan ini adalah yang 20 inch. Dan ya kalau rodanya kecil, kalau kita goes sudah pasti otomatis akan lebih pelan dibandingkan dengan misalnya kalau gue penggila MTB ya, ataupun sepeda road bike, udah pasti akan lebih ngebut dibandingkan dengan sepeda ini. Juga peruntukannya juga ini sebenarnya bukan untuk goes yang digunakan untuk jarak jauh ya, tapi ini sepeda yang digunakan untuk dimanapun dan kapanpun kalau kalian mau goes. Ini sepeda tuh bisa diandalkan lah gitu loh, nggak serepot misalnya bawa MTB yang besar ataupun road bike. Nah, ini sepeda kita tinggal bawa untuk traveling dan sebagainya ya, mudah karena kita bisa lipat ya, kita bisa masukin bagasi, taruh koper dan sebagainya, kita bisa bawa. Nah, juga peruntukannya guys ya, sebelum kalian memutuskan untuk membeli sepeda lipat ini udah pasti peruntukannya gitu loh ya. Sepeda lipat udah pasti enaknya karena bannya juga ya kecil ya, ban-ban road bike memang kita bisa ganti sih dengan ban yang jenisnya bisa gravel ya. Tapi ya kalau menurut gue memang sepeda lipat ini ya medannya ya seperti ini ya, aspal, jalannya rata lurus ya, nggak banyak batu-batuan dan sebagainya, dan juga nggak terlalu nanjak ya, nggak terlalu nanjak ya, karena gear rasionya gitu loh. Dia kan kalau sepeda lipat rata-rata hanya single chainring ya, chainring depannya itu cuman ada satu ya, dan besar biasanya sekitar 50-an. Nah, kalau semakin besar chainring di depan ini udah pasti goesnya akan semakin berat ya, akan semakin berat tapi semakin laju ya, karena dia bannya kecil ya, otomatis dengan gear rasio seperti ini ya maju sih maju ya, tapi namanya wheel size-nya cuma 20 inci ya, muternya akan pasti lebih kecil dibandingkan dengan roda yang akan lebih besar. Nah, hal yang pertama yang menurut gue pada saat sebelum kalian membeli sepeda lipat dengan harga yang budgetnya terjangkau 2 jutaan ke atas itu ya, yang paling penting adalah frame ya guys ya. Frame, pastikan kalian membeli frame yang sudah menggunakan alloy ya. Kenapa gue sebut frame yang utama? Kenapa? Karena ini sepeda kan lu pakai, lu bawa-bawa ya, masukin bagasi, lu lipat dan sebagainya. Nah, lu pasti maunya sepedanya enteng. Nah, kalau dia masih bahannya besi atau steel ya, dia untuk kalian angkat-angkat gitu ya lumayan ya, masih agak berat gitu dibandingkan dengan sepeda ini yang range-nya mungkin sekitar 12-13 kiloan ya guys ya, kalau udah frame alloy. Nah, itu ya enak aja, memudahkan kita untuk lipat, angkat, nanti kita akan lipat, masukin bagasi, angkat dan sebagainya. Nah, jadi frame alloy ini menurut gue penting banget ya. Jadi kalau bisa kalian beli sepeda lipat yang framenya sudah menggunakan alloy sehingga lebih ringan.
Oke, hal nomor 2 yang harus kalian perhatikan kalau kalian membeli sebuah sepeda lipat yang budgetnya terjangkau, yaitu sistem pelipatannya guys ya. Nah, ini pelipatan ini sangat penting. Karena apa? Karena pada saat kalian membeli sebuah sepeda lipat, udah pasti kalian akan sering lipat ya, pasang, bongkar dan sebagainya, copotin, pasang lagi, copotin, pasang lagi. Nah, ini sistem pelipatan ini sangat penting guys. Kenapa? Karena sering dibuka tutup, buka tutup ya, buka tutup ya, seperti ini juga klaimnya buka tutup ya. Kalau dia nggak solid ya, sebentaran aja ini pada saat kalian naikin nih sepeda nih, dia akan kayak ngoblak gitu loh. Pada saat kecepatan agak tinggi dikit tuh kayak goyang-goyang. Nah, itu kelemahan dari sepeda lipat yang harganya agak miris. Nah, biasanya tuh kalahnya dia di pelipatan. Nah, kalian bisa ngelihat dengan sistem pelipatannya kayak besarnya ya. Pelipatannya untuk sepeda lipat kan ada di beberapa ya. Misalnya kalau untuk si klemnya ya, untuk handlebar ada satu ya, untuk peninggi handle postnya ada satu lagi, jadi udah ada 2. Dan sini yang untuk pelipatan ya, untuk pelipatan handle post nih ada 3 berarti ya. Dan biasanya di frame tengah ya, bagian tengah nih ada lagi nih. Nah, frame tengah nih ada lagi untuk sistem pelipatan terakhir ya, untuk bodinya supaya bisa nekuk. Nah, ini yang terakhir ya, ini juga penting. Nah, kalian lihat nih sistem mekanisnya ya, dari buka tutupnya, rigidnya ya, kekuatannya, tebelnya ya. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatiin nih guys ya. Jangan kita beli, oh ini sepedanya budgetnya murah banget ya. Nah, lebih baik saran gue, kalau terlalu murah jangan dibeli. Kalau kalian lihat ini sistem pelipatannya nggak solid ya, kalian dari buka tutup ya, ringkih ya, kualitas besinya atau dan sebagainya itu ringkih ya, lebih baik jangan dibeli guys. Karena apa? Kalian pakai sebentaran aja tuh nanti akan bermasalah gitu loh. Nah, biasanya problemnya di sini nih kayak godek-godek ya, di sini kayak godek-godek. Nah, itu udah pasti deh ada sesuatu. Jadi wajib kalian perhatikan nih bagian-bagiannya, pelipatan-pelipatan ini. Oke, untuk sepeda dengan budget semakin mahal, udah pasti part-part yang digunakan di sepeda tersebut juga udah pasti partnya juga yang dipakai yang makin mahal ya guys ya. Nah, kayak sebagai contoh misalnya ya, ini sepeda dengan harga barunya itu 4 jutaan ya, dia udah pakai sistemnya quick release ya guys ya. Beda dengan sepeda yang lipat yang harganya 2 jutaan, mungkin dia belum menggunakan sistem quick release ya. Untuk hub free hubnya juga ini udah alloy ya. Cranknya ini menggunakan pro wheel ya, walaupun ditulisnya Pacific ya. Nah, ini crank juga penting ya, karena kalian bisa ngeliat ya ketebalannya ya, kokoh ya. Dari kalau misalnya tipis banget ya, mendingan jangan dibeli itu sepeda. Kenapa? Udah pasti ya, kalau ininya nggak kokoh atau ininya juga belum aluminium ya, guys, juga udah pasti ya bentaran kita nggak bisa paksain dia untuk kerja keras gitu loh. Ini beberapa hal yang menurut gue penting nih guys ya. Nah, ini kalau kayak RD ini menggunakan Shimano Tourney ya, udah pasti ya lebih nyaman lah ya. Itu menurut gue ya beberapa hal yang penting ya, yang wajib pada saat kalian, hal-hal yang diperhatikan pada saat kalian membeli sebuah sepeda lipatnya. Kalau seat post sendiri ya, antara steel dan aluminium ya nggak terlalu masalah ya. Paling penting adalah frame. Oke guys, begitu aja beberapa tips dari gue sebelum kalian memutuskan untuk membeli sebuah sepeda lipat. Ya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang memutuskan untuk membeli sebuah sepeda lipat ya. Tentuin aja di luar dari budget dan sebagainya ya, hal-hal yang harus kalian perhatikan. Semoga video ini cukup membantu buat teman-teman semua. Oke, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel gue. Nyalakan tombol lonceng kalau kalian suka dengan video ini. And selalu support gue guys. Jaga kesehatan and I'll see you in the next video. Peace out guys.